Lukas 19 ayat 1-3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang sebab badannya pendek. Oke, shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca tentunya satu cerita yang sangat familiar, yang tentunya sangat populer tentang Sakius, gitu ya. Cerita Sakius itu hanya ada dalam Injil Lukas, di Injil yang lain tidak ada. Dan salah satu yang menarik pada cerita Sakius adalah kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, cerita tentang bagaimana orang berkerumun melihat pada waktu Yesus ada di bumi, Yesus mengadakan banyak mujizat. Orang berkerumun biasanya untuk melihat sesuatu yang Yesus lakukan, bagaimana Yesus mengadakan mujizat, bagaimana mereka datang untuk mendapatkan sesuatu yang kesembuhan atau apapun juga, gitu ya. Tapi ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Sakius. Yang menarik dari cerita Sakius itu adalah dia melihat Yesus, dia ingin melihat Yesus tanpa ada sesuatu pun yang dia butuhkan. Dia bukan seorang yang sedang sakit, bahkan dikatakan dia seorang yang kaya. Dia bukan seorang yang punya masalah, entah seperti perwira yang pegawainya sakit, atau seseorang yang anaknya kerasukan setan. Sakius tidak seperti itu. Jadi Sakius mencari Yesus dalam satu kondisi di mana dia tidak memerlukan apapun juga sebenarnya. Hanya keingintahuan, gitu ya. Karena itu dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saya tertarik dengan kata-kata ini karena tadi saya sudah bilang biasanya orang mencari Yesus ada beberapa tujuan. Pertama adalah mereka ingin melihat mujizat atau mereka ingin mendapatkan mujizat karena mereka sakit, mereka mengalami sesuatu sehingga mereka mencari Yesus ingin mendapatkan satu mujizat tertentu. Itu motivasi orang pada waktu itu. Yang kedua biasanya mereka karena salah satu faktornya adalah karena mereka mendapat makanan. Karena itu Yesus pernah mengatakan pada saat dia memberi makan 5.000 orang, kemudian Yesus mengatakan kamu mencari aku karena kamu makan roti dan kenyang. Gitu. Jadi motivasi yang kedua biasanya karena mereka mendapatkan sesuatu dalam bentuk makanan. Gitu. Motivasi yang ketiga biasanya pada saat orang berkerumun mencari Yesus pada waktu itu adalah mungkin mereka tidak ingin bukan mencari makanan, mungkin mereka juga tidak sedang sakit dan memerlukan mujizat, tetapi ada motivasi yang ketiga di mana mereka ingin memuaskan keinginan matanya dengan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu mujizat tertentu yang luar biasa dan itu memuaskan mata mereka. Dan ini sangat berbeda dengan yang dilakukan Sakius. Sakius melihat Yesus tidak dalam kondisi di mana Yesus sedang mengadakan mujizat. Dan tadi saya sudah bilang Sakius sendiri seorang yang kaya. Dia tidak mencari roti dan dia juga tidak seorang yang sedang sakit tertentu sehingga dia memerlukan mujizat. Tetapi dia mencari Yesus dengan satu tujuan, dia ingin melihat Yesus. Dan dalam firman Tuhan dikatakan seperti orang apakah Yesus ini? Gitu ya. Dalam terjemahan King James sebenarnya kata yang dikatakan melihat orang apakah Yesus ini ditulis di sana adalah to see Jesus who he was. Jadi Sakius ingin melihat Yesus untuk mengetahui siapakah Yesus itu. Dia bukan untuk mendapatkan mujizat, dia bukan untuk mendapatkan roti karena dia seorang yang kaya, dan dia juga bukan untuk memuaskan keinginan matanya karena pada waktu Yesus ada di sana melewati Yeriko, Yesus tidak sedang mengadakan mujizat, Yesus hanya melalui begitu saja. Dan ini adalah sesuatu kerinduan yang menarik yang ada pada Sakius, di mana orang pada waktu itu mereka hanya berbondong-bondong untuk mencari sesuatu, mendapat mujizat buat dirinya atau memuaskan keinginan matanya. Dan Yesus juga pernah mengatakan hal ini pada orang-orang menjelang akhir zaman. Dikatakan pada akhir zaman akan ada orang yang berkata bahwa lihat dia ada di sana, atau lihat dia ada di situ. Dan firman Tuhan katakan jangan kamu pergi ke sana. Kita lihat ayatnya ya, dalam Lukas 17 ayat 23. Dikatakan seperti ini. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Dalam Lukas 17 di bawahnya ayat 37 kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Jadi Yesus mengasih tahu kepada umat Tuhan pada waktu itu, di mana ada mayat, di situ burung nasar berkumpul. Biasanya pada saat orang membutuhkan sesuatu, entah membutuhkan mujizat, entah dia ingin sekedar memuaskan matanya melihat suatu hal yang luar biasa, atau dia kepingin mendapat roti, maka di mana ada mayat, di sana burung nasar berkumpul. Dan Yesus menegur hal itu. Dia bilang kalau ada orang berkata lihat dia ada di sana atau lihat dia ada di sini, jangan kamu pergi ke situ. Itu kecenderungan orang. Orang mencari Yesus karena dia membutuhkan sesuatu. Entah dia, saya sudah bilang tadi. Tapi ini sangat berbeda dengan Sakius.
Sakyus dia bilang dia mencari Yesus untuk melihat orang apakah Yesus itu. To see Jesus who he was. Untuk melihat Yesus siapakah dia yang sebenarnya. Dan ini yang menarik dari cerita Sakyus dari cerita-cerita yang lain. Ini tentang satu orang yang kaya, dia tidak penyakit apapun, dia tidak membutuhkan makanan, dia tidak melihat Yesus pada saat Yesus mengadakan mujizat, tetapi dia semata-mata hanya ingin melihat Yesus seperti apakah Yesus itu, orang apakah Yesus itu. Jadi di sini yang dicari Sakyus itu sama sekali bukan mujizat Yesus. Yang dicari Sakyus bukan sama sekali suatu demonstrasi kuasa Allah yang membuat matanya terbelalak, bukan itu. Tapi yang dicari Sakyus adalah dia ingin melihat siapakah Yesus itu. Gitu. Dan di sini yang ingin saya bahas sekarang satu firman Tuhan yang sederhana tentang kerinduan hati seseorang untuk berjumpa dengan Yesus, untuk berjumpa dengan Allah. Gitu ya. Kalau kayak saya udah bilang tadi, banyak orang mencari Tuhan dengan berbagai macam motivasi. Gitu ya. Kalau kita ingat satu-satu mujizat bagaimana orang yang lumpuh kemudian atap dibuka dan kemudian diturunkan di depan Yesus, itu satu motivasi, satu keinginan yang kuat untuk dia mendapat kesembuhan dan dia berusaha mencari Yesus. Gitu. Tetapi yang dilakukan oleh Sakyus ini sama sekali berbeda. Gitu. Dan kalau kita lihat ceritanya, maka kemudian Yesus berkata bahwa turun Sakyus, aku akan mampir, karena Sakyus naik pohon ara ya, karena dia pendek dan dia tidak bisa melihat Yesus. Dan Yesus berkata padanya, turunlah aku menginap di rumahmu. Dan pada saat Yesus menginap di sana, maka Sakyus berkata bahwa aku akan membayar berapa kali lipat orang yang berhutang kepadaku. Tidak ada sesuatu yang spektakuler di sana. Tidak ada sesuatu yang kelihatannya wah, satu mujizat yang Yesus lakukan, atau sesuatu yang demonstrasi yang besar yang membuat Sakyus bertobat. Tidak. Tapi tatkala Sakyus melihat Yesus dan dia tahu siapakah Yesus itu, maka ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Gitu ya. Kita tidak pernah lihat dalam cerita Sakyus itu di mana Yesus mengajar sesuatu. Tidak. Yesus hanya datang dan mampir. Gitu ya, dan menginap di sana. Tetapi sesuatu perubahan yang besar terjadi. Karena apa? Karena dalam hati Sakyus, dia ingin melihat pribadi Yesus. Dalam hatinya dia ingin melihat siapakah Yesus itu. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan, ingin melihat orang apakah Yesus itu. Who he was. Dia pengen melihat itu. Gitu. Dan di sini saya ingin berbicara masalah kerinduan hati seseorang. Kalau kita bicara soal kerinduan hati, kalau misalnya orang yang sedang dalam kondisi jatuh cinta, satu hal yang menjadi ciri utama kalau seseorang jatuh cinta adalah dia punya kerinduan hati untuk berjumpa dengan pasangannya, betul ya? Jadi bulan Februari ini adalah bulan kasih sayang, orang banyak merayakan Valentine, anak-anak muda yang lagi kasmaran, biasanya nunggu-nunggu bulan Februari, ya supermarket banyak jual coklat, bunga, dan segala macam, toko bunga laku. Gitu. Tetapi paling tidak itu merupakan satu bentuk bahwa pada saat seseorang mengasihi orang lain atau mengasihi pasangannya, pada saat jatuh cinta, salah satu ciri utama yang terjadi pada orang itu adalah dia merindukan. Ada suatu kerinduan hati untuk bertemu. Dan itu yang dilakukan oleh Sakyus. Dan kalau kita bicara soal kerinduan, maka Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita dengan dia mengutus anaknya yang tunggal, pada diri Allah ada suatu kerinduan yang besar sebagai satu bukti bahwa dia mengasihi kita. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Ayub 14 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Lanjutannya, engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Kasih Allah yang besar buat kita, itu dia lakukan dengan Allah rindu bertemu dengan kita. Allah rindu menjumpai kita. Allah rindu melakukan sesuatu buat kita karena kasih. Itu ya. Dalam Mazmur 42 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Dia bilang, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan kau yang Allah. Itu adalah salah satu lagu yang sering kita dengar lagunya, bagaimana Daud mengungkapkan kerinduan hatinya terhadap Allah. Gitu. Dan itu adalah satu bentuk di mana kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan merindukan Tuhan. Dan sebaliknya, karena Tuhan mengasihi kita, maka dia akan merindukan kita juga. Gitu ya. Daud katakan hal yang sama dalam Mazmur 63 ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini, Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, dikatakan, ya Tuhan, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Gitu. Kenapa kita harus bicara masalah kerinduan hati? Gitu ya. Tadi saya udah bilang, kalau seorang yang dalam kondisi saling mengasihi, seorang yang jatuh cinta, seorang yang mengasihi Tuhan, maka pada dirinya ada suatu kerinduan untuk tidak sekedar mencari mujizat, tidak sekedar mencari roti atau suatu bentuk penyediaan Tuhan, tidak sekedar hanya untuk memuaskan matanya dengan pertunjukan spektakuler, tetapi dia ingin melihat siapa itu Yesus yang seperti dilakukan oleh Sakyus. Dan orang yang saling mengasihi, maka salah satu cirinya adalah dia akan merindukannya. Dan tadi kita lihat dalam firman Tuhan bahwa Allah merindukan kita.
Karena itu dalam salah satu video yang saya buat tentang quality time with God, bahwa yang Allah cari dari kita, itu adalah waktu kita. Yang Allah cari dari kita adalah diri kita sendiri. Itulah yang Dia tebus, itulah yang Dia rindukan. Dan tadi Daud katakan bahwa seperti yang rusa rindu air, demikian jiwaku merindukan Engkau. Gitu. Nah, kenapa kerinduan ini menjadi sesuatu hal yang penting? Kerinduan itu yang membuat segala sesuatu menjadi nampak berbeda. Kerinduan itu yang membuat segala sesuatu yang sepertinya biasa saja menjadi sesuatu yang sangat berarti. Saya jelaskan sedikit ya, saudaraku. Kita ambil satu ayat dulu. Dalam Matius 5 ayat yang ke-6, dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Itu tadi saya bilang bahwa kerinduan hati seseorang akan membuat segala sesuatunya nampak berbeda. Kerinduan pada hati seseorang akan nampak sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang sangat terkesan dan istimewa dalam hatinya. Itu. Dan tadi ayat yang kita baca adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran maka akan dipuaskan. Di sini saya mau jelaskan sedikit, saudaraku, bahwa kepuasan yang kita dapat secara rohani, entah dari firman Tuhan yang kita dengar, entah dari kebaktian di gereja atau apapun juga, itu bukan ditentukan dari siapa sih orang yang berbicara. Itu bukan ditentukan dari topik apa sih yang sedang dia bicarakan. Memang betul, kita mungkin bisa memilih, topik ini sangat menyentuh saya. Oh, topiknya cocok buat saya. Oh, pembicaranya menjelaskan dengan baik. Tetapi tahukah kita, saudaraku, bahwa di balik itu semua, yang menentukan seberapa jauh firman Tuhan itu berarti buat kita, seberapa jauh firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang istimewa buat kita, itu tergantung kerinduan hati kita. Kerinduan hati kita yang menentukan suatu kebenaran firman Tuhan menjadi sesuatu yang sangat istimewa, walaupun itu disampaikan dengan sederhana. Itu. Kebalikannya dalam sebuah kebaktian misalnya, mungkin kita merasa bahwa, oh, kalau saya kebaktian online, rasanya gimana gitu ya, ketimbang offline, ketimbang onsite. Rasanya onsite saya lebih terbawa dengan suasana, saya lebih menikmati hadirat Tuhan. Tetapi sebenarnya, saudaraku, terlepas dari itu online atau onsite, sebenarnya apa yang kita alami dengan hadirat Tuhan, itu semua bergantung pada seberapa besar kerinduan hati kita terhadap Tuhan. Gitu. Orang yang punya kerinduan hati yang besar terhadap Tuhan, dia boleh ikut kebaktian secara online, dia boleh kebaktian secara offline atau onsite, dia tetap akan merasakan hadirat Tuhan. Karena itu ditentukan dari seberapa besar kerinduannya terhadap Tuhan. Karena itu saya bilang kerinduan terhadap Tuhan itu sesuatu hal yang penting. Karena itu yang membuat segala sesuatu jadi berbeda. Firman Tuhan yang disampaikan bisa aja dengan sangat sederhana. Tetapi apabila hati kita penuh rindu dengan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang sangat menguatkan kita. Kebalikannya, suatu kebaktian yang dilakukan dengan sangat sederhana di rumah, secara online atau di gereja sekalipun, secara offline, itu semuanya tidak ditentukan dari seberapa besar musiknya, seberapa luar biasanya pemimpin pujian, seberapa bagusnya instrumen yang naikkan atau sound systemnya, seberapa mewahnya, bukan ditentukan dari sana. Tapi yang menentukan itu adalah seberapa besar hati kita merindukan Tuhan. Kita bisa nyanyi dengan tanpa alat musik sekalipun di kamar kita, tetapi kalau kita merindukan Tuhan, itu yang membuat berbeda, saudaraku. Kita boleh hadir dalam satu kebaktian besar yang sangat istimewa, dengan pemain musik yang ratusan, dengan berbagai macam alat musik dan sound system yang sangat mewah. Tetapi kalau hati kita hanya mencari sesuatu yang memuaskan diri kita sendiri, hanya mencari sesuatu yang menjadi satu pertunjukan untuk kita mendapatkan sesuatu yang mengagumkan, maka itu sama sekali tidak ada artinya. Yang menentukan di balik itu semua adalah bukan siapa yang berbicara, bukan apa topik yang sedang dibicarakan, bukan seberapa banyak musiknya, atau online atau offline, bukan itu. Yang menentukan seberapa jauh kita dipuaskan, itu adalah seberapa besar kerinduan hati kita terhadap Tuhan. Itu yang menentukan. Gitu. Karena itu seorang yang mengasihi Tuhan, dia bisa beribadah hanya di rumah saja sekalipun, atau dia bisa beribadah di satu gereja yang sederhana, itu tidak masalah. Dia mendengar firman Tuhan yang sangat sederhana, itu menjadi sesuatu yang tetap bisa menguatkan dia. Memang kita sering lihat ada orang-orang, oh firman Tuhan dari hamba Tuhan ini bagus, ini sangat mengena, dia menjelaskannya dengan sangat bagus, dan itu cocok dengan kebutuhan saya, itu tidak salah. Tetapi kerinduan hati kita, itu tidak hanya ditentukan dari sana. Kepuasan yang kita peroleh dari firman Tuhan, itu ditentukan dari seberapa besar kehausan kita dan kelaparan kita akan kebenaran. Itulah yang akan memuaskan kita. Kita tidak bisa sekedar dipuaskan dengan hamba Tuhan yang bisa menjelaskan dengan sangat rinci satu topik yang sangat spektakuler, dan kemudian kita berpikir seperti inilah seorang hamba Tuhan. Tidak. Gitu. Siapapun boleh menyampaikannya dalam bentuk bermacam-macam, tetapi bagaimana hati kita terbuka, bagaimana hati kita merindukan Tuhan, dan pada saat hati kita merindukan Tuhan, Tuhan bisa mengajarkan banyak perkara, Roh Kudus mengajarkan banyak perkara, dan dari sanalah kita dipuaskan.
Jelas saudaraku? Karena itu kenapa kerinduan hati menjadi sesuatu hal yang penting. Anda bisa berdoa di kamar Anda tanpa gitar sekalipun, tanpa alat musik apapun, tidak dengan suasana yang hingar-bingar, tetapi Anda bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu semua bergantung pada seberapa besar kerinduan hati kita terhadap Tuhan. Jelas saudaraku? Jadi ini menjadi sesuatu hal yang penting gitu, dan itu yang dilakukan oleh Sakius. Sakius tidak butuh makanan karena dia orang kaya. Sakius tidak butuh pertunjukan mujizat yang besar. Sakius bukan seorang yang sakit dan membutuhkan suatu mujizat, tidak. Tapi dia ingin melihat orang apakah Yesus itu. Dan perjumpaannya dengan Yesus mengubah segala sesuatu. Itu karena ada satu kerinduan hati. Mari miliki kerinduan hati. Anda boleh beribadah di rumah karena kondisi tidak memungkinkan. Anda boleh membaca firman Tuhan sendiri. Anda boleh mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan dengan sangat sederhana. Tetapi buka hati, berikan kerinduan kepada Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus penjelasan semuanya. Dan kata firman Tuhan, barang siapa haus dan lapar akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Jelas saudaraku ya? Satu ayat yang terakhir dalam 2 Timotius 4 ayat ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Mari rindukan kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Rindukan kehadiran Tuhan dalam studi kita, rindukan kehadiran Tuhan di kamar kita, rindukan kehadiran Tuhan dalam usaha kita, dan rindukan Dia selalu. Orang yang mengasihi Tuhan, cirinya yang paling mudah adalah dia akan merindukan pasangannya. Dan kita mencari Tuhan bukan semata-mata ingin mendapatkan mujizat. Kita mencari Tuhan bukan semata-mata ingin mendapat pertunjukan spektakuler yang memuaskan mata kita. Tetapi kita mau mencari Tuhan karena kita ingin tahu siapakah Dia itu. Yang Sakius tadi dikatakan, orang apakah Dia itu. Who He was, itu yang dia mau cari tahu. Dan kerinduan itu yang akan memuaskan kita. Dalam firman Tuhan dikatakan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Jaga hati kita tetap haus akan Tuhan, jaga hati kita tetap rindu akan Tuhan. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sampai kedatangan Yesus yang 2 kali. Tuhan Yesus memberkati.